Suara itu menakutkan. Demi bangsa, aku tidak bisa netral. Pernyataan ini hanya mungkin datang dari orang jahil, arogan, dan overconfidence. Meletakkannya dalam konteks persaingan bakal capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, Jokowi menyatakan ia berpihak pada Ganjar dan Prabowo. Anies harus disingkirkan dari arena Pilpres. Seluruh malaikat pun menangis menyaksikan sikap culas pemimpin yang tak tahu diri ini. Memangnya lu siapa? Kok begitu percaya diri mengabaikan amanat konstitusi, etika, aspirasi rakyat, dan desakan cendekiawan agar Pilpres berjalan fair? Bak diktator menjelang lengser ke Prabon. Jokowi ngotot yang berkompetisi hanya 2 pasang capres-cawapres, Ganjar dan Prabowo dengan pasangan cawapres masing-masing. Komposisi capres-cawapres yang didukungnya bisa berubah, tapi dalam kondisi apapun, Anies tak boleh ikut kompetisi. Banyak orang marah, tapi Jokowi anggap enteng. Memang kalian bisa apa? Yang juga mengganggu akal sehat kita adalah dukungan pada bakal capres yang cacat dan menolak capres ideal. Prabowo terlibat penculikan 9 aktivis meskipun kemudian yang bebaskan semuanya. Ia juga diberitakan luas hendak mengambil kekuasaan menjelang Soeharto lengser. Terakhir Prabowo terlihat menjilati Jokowi, mantan pesaingnya yang berkhianat kepadanya, yang menimbulkan pertanyaan publik terhadap kejujurannya. Rekam jejak Ganjar tak lebih baik, tidak ada prestasinya selama memimpin Jawa Tengah sebagai gubernur 2 periode. Provinsi itu menjadi yang termiskin di Pulau Jawa. Kasus intimidasi Ganjar terhadap warga desa Wadas dan ketidakpeduliannya pada keluhan warga Pegunungan Kendeng mengingatkan kita pada perilaku Orde Baru. Tak kurang penting, ia diberitakan terlibat korupsi proyek EKTP. Anies bebas dari cacat apapun dalam konteks calon pemimpin negara. Rekam jejaknya ketika memimpin Jakarta mendapat apresiasi luas dari dalam maupun luar negeri. Ia cerdas, berintegritas, dan akuntabel. Alhasil tak ada unsur apapun yang mungkin menghubungkannya dengan Orba dan kebijakan korup. Asli ia putra reformasi. Kita tidak perlu tahu dan harus tidak tahu parameter yang digunakan Jokowi dalam menentukan tokoh yang layak dan tidak layak menggantikannya, seolah ia dewa. Memang sikap ini menunjukkan Jokowi orang berani ngawur dan tidak takut malu, juga berani abai terhadap kritisisme. Ini hanya mungkin muncul dari orang yang ketakutan terhadap legasinya yang barangkali akan mengancam dia dan keluarganya pasca lengser. Ketakutan demikian dengan sendirinya menghilangkan akal sehatnya, sampai-sampai ia tak mengindahkan norma demokrasi dan konstitusi, membuang kewajibannya untuk berlaku netral dan menjamin Pilpres berjalan fair. Memang orang seperti ini tidak mungkin menerima nasihat. Bisa jadi diam-diam ia telah menerima wangsit bahwa presiden adalah pemilik kebenaran. Maka dia berhak menentukan apa saja terkait nasib bangsa. Kita mau bilang apa? Ia melihat hasil jajak pendapat lembaga-lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja yang cukup tinggi sebagai pembenaran publik terhadap semua yang dilakukannya. Dia lupa bahwa publik yang sama tidak menghendaki mandatnya diperpanjang atau Jokowi 3 periode. Jokowi terlena dengan puji-pujian palsu dari oligarki dan mereka yang mendapat keuntungan dari pemerintahannya. Juga dari mereka yang ketakutan pada hantu Islam yang mereka ciptakan sendiri, seperti yang diperlihatkan Yusuf Wandani, pendiri CSIS, yang sejak dulu melihat Islam sebagai ancaman terhadap kepentingan minoritas. Sementara suara pendukung Jokowi sangat gaduh, memaki siapa saja yang coba menyalahkan junjungan mereka. Mereka berbaris di belakangnya dengan tertib, seperti itik pulang kandang sambil berteriak, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar dan kami taat. Dengan sendirinya membuat Jokowi makin percaya diri, ugal-ugalan dan siap berbuat salah lagi sambil tertawa-tawa. Di hadapan para pemimpin media dan influencer medsos,
Dia bilang saya memang harus cawe-cawe dalam urusan pilpres demi bangsa dan negara ke depan. Kita bertanya sejak kapan dia memikirkan nasib bangsa? Prihatin pada nasib bangsa kok menumpuk utang, melayani oligarki dan kepentingan Cina, memiskinkan rakyat dan menghambur-hamburkan uang rakyat dan infrastruktur yang mubazir. Wajar kalau kita heran melihat ia mengklaim semua yang dilakukannya benar semuanya. Heran kita, kendati yang dilakukan hampir semua amburadul, dia mengharuskan penggantinya melanjutkan legasinya. Hanya kriminal yang berpikir seperti ini, biar kejahatan-kejahatan yang dilakukan dapat disembunyikan atau dilindungi, maka kita melihat dia mengutak-atik pilpres seenak perutnya. Institusi-institusi hukum dan organ istana diperalat untuk menyingkirkan Anies dan menganiaya lawan politiknya sambil mengatur konfigurasi koalisi dengan bakal capres-cawapres masing-masing. Kita tak habis pikir bisa-bisanya dia mengatur ini. Memangnya Indonesia ini monarki miliknya dan karena itu hanya dia yang berhak mewariskan kepada siapa yang ia sukai. Padahal Nabi Muhammad pun tidak mewariskan negara kepada sahabat-sahabatnya yang moralis, berintegritas, cerdas, dan mukhlis. Tak kalah aneh, dia merasa diri superior, menolak bercermin diri pada sikap presiden pendahulunya, sebut saja SBY, yang jauh lebih cerdas dan berprestasi daripada dia. Biar begitu, SBY lebih rendah hati, tahu keterbatasannya dan patuh pada konstitusi. Kita tahu para pakar hukum tata negara dan aktivis demokrasi sudah memperingatkannya bahwa segala cara yang dia lakukan untuk menyingkirkan Anies tidak benar. Apa salah Anies? Lagi pula apa mungkin capres yang didukungnya akan melanjutkan legasinya? Sama sekali tidak, dan memang tidak mungkin. Mereka akan menjalankan kebijakan sesuai realitas yang mereka pahami. Pembangunan infrastruktur yang juga ngawur dan ceroboh seperti IKN sangat mungkin tidak akan dilanjutkan siapapun yang akan menggantikannya. Pasalnya, proyek itu tidak layak, tidak realistik, tidak populer, dan menguras sumber daya negara. Boleh saja hari ini mereka berjanji meneruskan legasinya demi didukung Jokowi. Setelah menjadi presiden mereka akan bersikap siapa lu, siapa gue. Lagi pula menurut hasil survei Litbang Kompas terkini, hanya 16% responden yang menyatakan akan mencoblos capres yang didukung Jokowi. Dus, kalau presiden terpilih mengkhianati janji mereka, apa yang bisa dilakukan Jokowi yang telah menjadi orang kebanyakan? Memangnya dia bisa ke istana lalu memarahi Ganjar atau Prabowo atau lainnya yang menolak melanjutkan legasinya? Mimpi kali ye. Jokowi harus dibangunkan dari ilusi bahwa capres yang didukungnya akan memenuhi janji mereka. Memangnya Jokowi melanjutkan legasi SBY? Kalau dia saja tak mau mengekor pada pendahulunya, bagaimana mungkin dia berharap penggantinya akan melakukannya? Apalagi sebagian besar legasinya bermasalah. Kita perlu memperingatkan Jokowi untuk berhenti berhayal bahwa apa yang dilakukan pemerintahnya merupakan kesuksesan besar dan karena itu akan membawa kejayaan bangsa bila diteruskan penggantinya. Hanya monarki komunis di Korea Utara yang berpikir seperti itu. Turunlah ke bumi dari kahyangan untuk menyadari bahwa realitas ekonomi, politik, dan sosial yang diciptakannya merupakan pengrusakan bangsa dan negara yang hampir menyeluruh. Dalam konteks ini Soeharto tampak inosen dibandingkan Jokowi. Bakal capres yang didukung Jokowi, apakah mereka akan melanjutkan legasinya atau tidak? Kecil kemungkinan mampu menambal kerusakan yang telah terjadi. Kalau saja mereka meneruskan, maka hanya malapetaka yang akan dihadapi bangsa ini. Cita-cita menghadirkan Indonesia yang jaya pada 2045 bertepatan dengan 1 abad kemerdekaannya hanya mimpi di siang bolong. Kalau bakal capres dukungan Jokowi mengambil jalan berbeda, hasilnya tak bakal jauh berbeda karena selain tak punya gagasan sebagaimana Jokowi, mereka nir prestasi dan nir integritas. Kalau Jokowi waras dalam konteks demi bangsa dan negara ke depan, maka mestinya dia mendukung Anies, tokoh yang bersih dan visioner. Itu pun simpatisannya, bahkan Anies sendiri menolak cawe-cawe presiden dalam pilpres. Mereka hanya ingin presiden netral sehingga demokrasi kita menjadi lebih matang dan pemilu mendapat legitimasi. Anies dan mendukungnya tak akan menyesal kalau kalah dalam kontestasi yang jujur dan adil.
Dalam kompetisi apapun, kompetitor harus berani kalah agar karakter sportif bangsa bisa terbangun. Jokowi tak perlu jumawa bahwa tak ada kekuatan manapun yang dapat menghadirkan ancaman terhadapnya, seburuk apapun yang dia lakukan. Toh sekarang ia telah menguasai semua institusi negara, pemimpin parpol, relawan, rakyat kecil dan buzzer, dan juga berhasil menciptakan ketakuan luas terhadap oposisi yang siap membenarkan apapun yang dia lakukan. Yang dia lupa, sejarah tak pernah mengagungkan tokoh culas dan jahil. Sekarang bisa saja kita tak berdaya menghentikan cawe-cawenya, tapi masih ada hari esok dan perlawanan terhadapnya kian luas. Bukan tidak mungkin cawe-cawe itu berujung pada nasib buruk yang akan dipikulnya kelak. Tak cukupkah pelajaran dari nasib Soeharto?